Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Pada saat ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami terkait alat HPLC atau High Performance Liquid Chromatography. Perkenalkan, nama saya Yolpoin Padang dengan NIM 432230057. Dan saya Aisyah Lutfia dengan NIM 43223051. Saya Brianti dengan NIM 43223063. Dan saya Yuniati dengan NIM 43223052. Baik, langsung saja kita ke materinya. Kenalkan, nama saya Aisyah Alifia dengan NIM 43223051. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian apa sih itu HPLC atau Hot Before Match Liquid Chromatography. Merupakan salah satu metode fisikokimia berdasarkan pada teknik kromatografi di mana fase geraknya merupakan cair dan fase diam dalam bentuk cair atau padat. Fase gerak dipompa dengan tekanan tinggi, kinerja tinggi, dan analisis didukung dengan adanya berbagai sistem deteksi dengan kepekatan tinggi yang dapat diintegrasikan dengan sistem kromatografinya. Baik, adapun yang kedua yaitu jenis-jenis HPLC. Yang pertama yaitu kromatografi penukar ion. HPLC penukar ion menggunakan fase diam yang dapat menukar kation dan anion. Dengan suatu fase gerak, kromatografi menukar ion dengan fase gerak air. Dan yang kedua yaitu kromatografi adsorpsi. Pemisahan kromatografi adsorpsi biasanya menggunakan fase diam, silika, dan aluminium. Dan yang ketiga yaitu kromatografi alinitas. Pemisahan terjadi karena interaksi biokimiawi yang sangat spesifik. Karena fase diam mengandung gugus-gugus molekul yang hanya dapat menyerap sampel jika ada kondisi-kondisi yang terkait dengan muatan dan sterik tertentu pada sampel. Saya Yunianti dengan NIM 43223052 akan menjelaskan jenis HPLC berdasarkan kepularannya. Nah, HPLC dibagi menjadi dua, yaitu HPLC fase normal dan HPLC fase terbalik. Pertama yaitu HPLC fase normal, yaitu HPLC dengan kombinasi antara fase diam polar dan fase gerak non-polar. Fase diam yang digunakan seperti silika, alumina, triethyl glikol yang dilepisi pada silika. Sedangkan fase gerak yang digunakan adalah heksana atau I-propil ether. Selanjutnya yaitu HPLC fase terbalik. HPLC dengan kombinasi antara fase diam non-polar dan fase gerak yang digunakan seperti air, metanol, atau asetinitril. Nah, fase gerak yang baik akan memberikan faktor kapasitas atau keaksen pada rentang yang sesuai. Selanjutnya saya akan menjelaskan yaitu prinsip analisis. Nah, dapat dilihat dari diagram. Pertama-tama fase gerak alir akan dialirkan melalui kolom ke detektor dengan menggunakan pompa. Nah, selanjutnya itu cuplikan akan masuk ke dalam aliran fase gerak dengan cara disuntikan atau diinjeksi. Nah, selanjutnya itu komponen akan dipisahkan di dalam kolom. Nah, solut yang kurang kuat interaksinya akan keluar dari kolom lebih dulu, tetapi solut yang lebih kuat interaksinya akan lebih lama di dalam kolom. Selanjutnya itu komponen campuran yang keluar kolom dideteksi oleh detektor, kemudian direkam dalam bentuk kromatogram. Saya Brianti dengan NIM 43223063. Di sini saya akan membahas tentang metode analisis menggunakan HPLC. Yang pertama ada kolesterol. HPLC LSD dapat digunakan untuk mengklasifikasikan fosfolipid, yaitu kolesterol, fosfatidilethanolamin, fosfatidigliserin, fosfatidikolin, dan sphingomyelin pada konsentrasi 350 mikrogram per mikroliter. Yang kedua, metavitamin. Sampel metavitamin yang mempunyai kadar yang sedikit diperlukan metode analisis yang sensitif dan akurat.
Metode analisis HPLC memiliki hasil yang paling sensitif dan akurat. Dapat dilihat dari nilai limit of quantification atau LOQ dan limit of detection atau LOD semakin kecil. Selanjutnya, ciprofloxacin. Validasi ciprofloxacin menggunakan HPLC detektor UV. Kondisi sistem kromatografi sebagai yaitu kolom microcard 125 x 4 mm 5 mikrometer dengan fase gerak metanol. Laju alir 2,0 ml per menit dan panjang gelombang 278 nanometer. Yang terakhir ada asam organik. Metode HPLC terbalik menggunakan Grace Smart 18 5 mikro dapat digunakan untuk memisahkan dan menghitung konsentrasi asam organik. Metode ini dilakukan pada suhu kolom 40 derajat Celcius dan dideteksi pada panjang gelombang 210 nanometer dengan fase gerak kalium dihidrogen fosfat pada pH 2,8. Adapun kelebihan dari penggunaan HPLC yang pertama yaitu mampu memisahkan molekul dari suatu campuran. Yang kedua, mudah melaksanakannya. Yang ketiga, kecepatan analisis dan kepekaan yang tinggi. Yang keempat, dapat dihindari terjadinya dekomposisi atau kerusakan bahan yang dianalisis. Resolusi yang baik. Yang kelima, dapat digunakan bermacam-macam detektor. Dan yang keenam, kolom dapat digunakan kembali. Dan yang terakhir, mudah melakukan sampel recovery, mudah untuk mendapatkan kembali cuplikan karena detektor pada HPLC tidak merusak komponen zat yang dianalisis. Dan masih banyak lainnya. Dari kelebihan itu, adapun kekurangan dari penggunaan HPLC yaitu larutan harus dicari fase diamnya terlebih dahulu. Yang kedua, hanya bisa digunakan untuk asam organik. Yang ketiga, harus mengetahui kombinasi yang optimum antara pelarut, analit, dan gradien elusi. Dan yang terakhir, harganya mahal sehingga penggunaannya dalam lingkup penelitian yang terbatas. Itulah tadi materi dari saya. Nah, untuk materi yang selanjutnya yaitu perbandingan alat. Di sini kami mengambil beberapa alat untuk dibandingkan. Yang pertama yaitu HPLC versus gas kromatografi atau GC. Untuk fase mobile, HPLC untuk fase cair, sedangkan GC untuk fase gas. Nah, untuk sampel sendiri, HPLC untuk senyawa yang tidak mudah menguap, sedangkan untuk GC menggunakan senyawa yang mudah menguap. Nah, untuk perbandingan yang ketiga yaitu kolom. Untuk HPLC sendiri, kolomnya lebih pendek daripada gas kromatografi dan partikelnya juga lebih kecil. Nah, untuk selanjutnya yaitu HPLC versus TLC atau thin layer chromatography. Nah, untuk perbandingan yang pertama yaitu pemakaian. Untuk pemakaian HPLC lebih otomatis, sedangkan TLC masih manual. Nah, untuk yang kedua yaitu resolusi. Di resolusi HPLC lebih tinggi. Nah, yang ketiga yaitu kecepatan. HPLC lebih cepat dan biaya TLC lebih murah. Nah, untuk perbandingan yang ketiga yaitu HPLC versus spektrofotometri UV-Vis. Nah, untuk pemakaiannya sendiri HPLC untuk pemisahan kompleks, sedangkan UV-Vis untuk pengukuran senyawa tertentu. Untuk informasi yang diberikan, HPLC memberikan informasi yang kualitatif dan kuantitatif, sedangkan UV-Vis hanya kuantitatif saja. Yang ketiga yaitu preparasi sampel. Untuk preparasi sampel, HPLC lebih kompleks, sedangkan daripada UV-Vis. Nah, untuk alat selanjutnya yaitu HPLC versus NMR atau Nuclear Magnetic Resonance. Untuk perbandingan yang pertama yaitu pemakaian alat. Untuk pemakaian alat, HPLC lebih kuantifikasi, NMR
sedangkan NMR untuk struktur molekul. Nah, untuk resolusinya NMR lebih detail, namun untuk waktu analisisnya HPLC lebih cepat. Nah, untuk perbandingan yang kelima yaitu HPLC versus mass spectrometry atau MS. Untuk perbandingan yang pertama yaitu pemakaian. Untuk pemakaiannya HPLC untuk memisahkan, sedangkan MS untuk mengidentifikasi massa. Nah, untuk yang kedua itu informasi yang diberikan. Untuk informasinya itu untuk HPLC kombinasi HPLC, sedangkan MSC itu lebih detail. Nah, untuk biaya sendiri HPLC MS sangat mahal daripada HPLC. Nah, mungkin segitu saja untuk alat perbandingannya. Demikian juga presentasi dari kami. Jika ada pertanyaan kami persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Aisyah Livia yang akan menjawab pertanyaan dari OSIN, yaitu apa saja contoh pengaplikasian HPLC di bidang industri. Yang pertama yaitu analisis bahan baku dan produk akhir. HPLC digunakan untuk memastikan kualitas bahan baku sebelum digunakan dalam produksi. Selain itu, analisis produk akhir juga dilakukan untuk memastikan bahwa produk memenuhi sertifikasi yang ditentukan. Dan yang kedua, kontrol kualitas. HPLC digunakan untuk memonitor proses produksi secara real time, memastikan bahwa setiap tahap produksi berjalan sesuai dengan standar kualitas yang diinginkan. Ini termasuk pemantauan kontaminan dan produk samping. Dan yang ketiga yaitu identifikasi dan kuantifikasi zat. Dalam produksi kimia, penting untuk mengetahui konsentrasi zat-zat yang tertentu dalam campuran. HPLC memungkinkan identifikasi atau kuantifikasi komponen individual dalam campuran kompleks. Dan yang keempat yaitu pengembangan dan validasi metode. Industri kimia seringkali membutuhkan pengembangan metode analitik baru untuk produk baru. HPLC adalah alat utama dalam pengembangan dan memvalidasi metode analitik ini. Dan yang kelima yaitu penelitian dan pengembangan. HPLC digunakan secara luas dalam penelitian dan pengembangan untuk menganalisis dan kemurnian senyawa baru serta mempelajari reaksi kimia dan mekanisme reaksi. Dan yang keenam yaitu studi stabilitas. Dalam industri farmasi dan kimia, HPLC digunakan untuk melakukan studi stabilitas produk, mengidentifikasi produk, degradasi untuk menentukan umur siapa produk, simpan produk. Dan yang ketujuh, deteksi kontaminat dan impuritet. HPLC efektif untuk mendeteksi dan menganalisis kontaminan dan impuritet yang mungkin ada dalam produk kimia atau farmasi. Yang kedelapan, analisis lingkungan. Dalam industri kimia, HPLC digunakan untuk menganalisis sampel lingkungan seperti air, udara, dan tanah untuk memastikan tidak adanya kontaminasi kimia yang berbahaya. Baik, mungkin hanya itu jawaban yang sempat saya berikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum. Saya Brianti dengan NIM 43223063. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Tazkirah, yaitu bagaimana cara mengoptimalkan pemisahan kompleks dalam HPLC ketika menghadapi komponen dengan sifat fisikokimia yang sangat mirip. Jadi beberapa langkah strategis untuk memastikan pemisahan yang efektif. Yang pertama yaitu dengan pemilihan kolom yang tepat. Pilih kolom yang sesuai dengan sifat fisikokimia komponen. Dan yang kedua yaitu optimasi laju alir dan fase gerak. Laju alir yang optimal dapat ditemukan dengan menguji
variasi laju alir, dan memilih yang paling efektif dalam memisahkan komponen. Yang ketiga, pemilihan panjang gelombang yang optimum. Panjang gelombang yang optimal harus dipilih untuk memisahkan komponen. Misalnya panjang gelombang 275 nanometer dapat digunakan untuk analisis ciprofloxacin. Yang keempat yaitu penggunaan teknologi terkini. Teknologi terkini dalam HPLC seperti deteksi massa atau deteksi UV dapat membantu memisahkan komponen yang sangat mirip. Dan yang kelima, optimasi kondisi analisis. Kondisi analisis seperti suhu, kolom, pH, dan komposisi fase gerak harus dipilih dengan hati-hati untuk memastikan pemisahan yang efektif. Dan yang terakhir yaitu uji validasi. Setelah optimasi, uji validasi harus dilakukan untuk memastikan akurasi dan presisi analisis. Dengan mengikuti langkah-langkah yang tadi, dapat meningkatkan kemampuan analisis yang akurat dan efektif untuk komponen dengan sifat fisikokimia yang sangat mirip. Itulah tadi jawaban dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, kesimpulannya yaitu HPLC atau High Performance Liquid Chromatography adalah pemisahan senyawa-senyawa berdasarkan kepolaran, di mana terdapat fase mobile atau gerak dan fase stasioner atau fase diam. HPLC sebagai suatu mode pemisahan memiliki beberapa keuntungan, yaitu menghasilkan pemisahan yang sangat cepat, dapat memisahkan zat-zat yang tidak dapat menguat ataupun tak tahan panas, banyak pilihan fase geraknya. Dan kekurangannya adalah larutan harus dicari fase diamnya terlebih dahulu. Hanya bisa digunakan untuk asam organik, harus mengetahui kombinasi yang optimum antara pelarut, analit, dan gradien elusi. Harganya mahal sehingga penggunaannya dalam lingkup penelitian yang terbatas. Itulah tadi kesimpulan dari materi kami yaitu HPLC High Performance Liquid Chromatography. Sekian dari saya. Demikian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.